Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, berikut ini adalah salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GX manual tahun 2016. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan spek tentang Suzuki R3 ini. Oke, nah ini tampilan tadi sekilas dari samping, depan, dan samping satunya lagi. Sekarang kita langsung aja kita periksa ya. Nah, ini di bagian depan, mulai dari bagian depan. Nah, dari bagian depan ini lampunya sudah kristal reflektor ya. Jadi di sini ada lampu besar, lampu dim, terus habis itu di sini lampu kecil, terus habis itu di sini ada lampu sen ya. Lampu bolamnya berwarna kuning. Nah, terus habis itu di bagian bawah ini ada list chrome ya. Jadi khusus GX dia sudah ada list chrome. Terus habis itu fog lampnya dia sudah kristal reflektor juga. Nah, kebetulan ini grillnya sudah diganti dengan grill aftermarket ya. Jadi biar tampil beda ya, mungkin pemilik sebelumnya. Nah, ini kebetulan juga yang punya adik sepupu saya. Jadi buat tampil beda seperti itu. Oke. Nah, kalau mau diganti juga dengan yang ori juga ya, bisa nanti seperti itu, tinggal tergantung nego. Nah, terus di bagian sini plat nomor, di bagian bawah ada ini kisi-kisi buat menambah pendingin di mesin. Oke, nah sekarang kita ke bagian lampu sebelah kiri. Nah, ini juga kristal reflektor ya, sama seperti yang di kanan. Lampu besar, di sini lampu kecil. Nah, di sini ada lampu sen yang berwarna orange. Nah, di sini ada list chrome di bagian atas, lampu fog lamp juga sudah kristal reflektor juga. Nah, di bagian kap mesin sekarang, nah ini dia agak di atas kap mesin untuk semprotan air wiper ada dua. Terus habis itu nih wipernya dia dua, untuk geraknya sama seperti mobil-mobil Jepang pada umumnya. Oke, nah sekarang kita pindah ke bagian samping ya. Nah ini tampilan samping secara keseluruhan. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian samping sini dulu. Nah, kita periksa ke ban ya. Nah, ini ban dia kondisi juga masih sekitar 70% ya, 70%. Nah, ini dia sudah 5 baut untuk mengikat velgnya sama bannya. Nah, ini remnya dia sudah cakram di bagian depan. Seperti itu. Terus ukuran bannya ini dia 185/65 R15. Nah, di sini ada penahan lumpur yang warnanya sewarna dengan bodi. Nah, terus di bagian samping ini ada VVT ya, VVT. Terus habis itu di bagian atas, kita ke atas ada antena, di bagian tengah depan atas. Nah, terus habis itu kita ke samping. Nah, ini spion dia sudah elektrik dan sudah retract juga. Ada lampu sennya juga di sini. Dia warna batoknya sewarna dengan warna bodi. Oke, nah di bagian bodi dia tidak ada body molding apa-apa. Nah, terus habis itu ada tambahan ini talang air di bagian kaca ya, kaca samping. Nah, oke. Nah, dia model tuasnya model tarik. Terus habis itu di sini ada colokan kunci. Nah, untuk kuncinya sendiri ini dia sudah tergabung dengan remote. Nah, seperti ini. Dia asli Suzuki ya, seperti ini. Kebanyakan mobil-mobil Suzuki yang lain juga banyak yang kayak gini ya kuncinya. Nah, sekarang kita coba buka mobil. Nah, kalau kita buka sekali, dia akan terbuka pintu supir saja. Apabila kita buka pencet sekali lagi, maka akan terbuka semua pintu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian dashboard depannya. Oke, sekarang kita buka pintu. Nah, untuk kita periksa dulu bagian door trim. Nah, ini door trim dia warnanya warna ini ya, beige ya, warna krem, warna krem. Nah, di bagian sini ini ada tuas yang krom, dia tuas buat buka pintu. Terus habis itu ini buat lock unlock pintu. Nah, di sini ada list yang warnanya warna silver ya, aksen silver. Nah, di bagian sini ini ada pengaturan buat spion. Nah, dia elektrik dan dia sudah retract. Nah, ini tombol buat retractnya. Nah, di sini buat tombol buat central lock. Nah, di sini ada tombol buat lock unlock power window. Nah, ini 4 tombol power window di keempat sisinya. Terus di sini ada buat kita kalau mau tutup, narik atau dorong pintu. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi speaker. Nah, ini ada cup holder, sama ini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, sekarang kita ke bagian sini. Kita periksa juga nih
sealer di pintu untuk memastikan pintu kondisinya bagus, tidak bekas reparasi. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian jok supir. Nah, di sini jok supir sudah dilengkapi dengan senderan yang bisa diatur tingkat ketinggiannya. Terus dia dilapisin dengan sarung ini ya, sarung semi kulit. Jadi jok aslinya masih ada di bagian dalam. Nah, di bagian supir ini dia selain bisa diatur reclining, dia juga bisa diatur tinggi dan rendahnya bangku karena ini tipenya tipe GX. Nah, sudah dilengkapin juga dengan ini buat maju mundurin bangku. Nah, di sini ada tuas buat bensin ya, jadi kita bisa buka tuas buat pengisian bensin. Nah, terus habis itu kita ke bagian bawah. Nah, bagian bawah ini juga bisa periksa kolong nih untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Jadi apakah ada karat atau tidak. Nah, terus habis itu pedal juga tingkat kehausannya berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Nah, ini ada tuas kopling, ini ada tuas rem, terus habis itu di sini ada tuas buat gas. Nah, terus di kolong jok juga perlu kita periksa nih untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Ya, agak gelap ini ya. Coba kita lihat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita sudah periksa. Oh, di sini nih kita periksa juga nih. Nah, ini apa namanya tuh? Seat belt dia sudah bisa diatur tingkat ketinggiannya 3 titik, ada 2 di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Oke. Nah, bagian dalam ini kisi-kisi AC. Terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada tombol buat mati nyalakan sensor parkir belakang. Nah, ini ada tombol buat mati nyalakan fog lamp depan. Nah, sekarang kita di cluster speedometernya ya. Oke. Nah, ini colokan kunci ya. Colokan kunci kita bisa masuk kunci, kita mau nyalakan mobil ini karena manual. Kita periksa dulu posisi gigi netral atau tidak. Terus habis itu sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil pastikan bahwa dia nyalanya jreng. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat berarti ada permasalahannya, bisa jadi di dinamo bisa di dinamo dinamo starternya, atau bisa di akinya sudah soak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa nih apa aja di klasternya. Jadi di sini ada indikator buat suhu. Terus di sini ada indikator buat RPM. Nah, di sini kalau handbrake-nya nyala, dia berarti handbrake-nya aktif. Terus di sini ada MID di tengah, ini buat suhu luar 32 derajat sekarang. Nah, di sini ada trip, dia bisa trip A, trip B. Nah, di sini kilometernya. Di kilometer di 91.000. Nah, ini jam digital ya. Nah, di sini ada buat kilometer. Nah, di sini ada buat tombol buat trip dan buat ini reset ya, buat ngeset ya. Nah, di sini ada buat indikator bensin. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian setir. Kulit jeruk setir juga masih lumayan, masih oke. Nah, di sini ada tombol buat pengontrolan audio. Nah, dia audionya sih sudah diganti dengan Android, tapi dia masih berfungsi juga nih. Untuk plus minusnya juga tuh, volume tuh masih bisa berfungsi. Nah, terus habis itu di bagian sini ini ada bagian kiri ini buat pengaturan wiper, air wiper sama wiper depan dan belakang. Terus habis itu di sini ada pengaturan buat lampu ya. Jadi bisa lampu sen, lampu besar dan kecil seperti itu. Oke. Nah, terus di sini sudah dilengkapi dengan airbag. Ini lambang Suzuki-nya. Nah, terus kita ke bagian tengah. Ini bagian tengah kisi-kisi AC juga masih bagus. Nah, di sini ada list yang warnanya warna silver. Nah, di sini buat tombol lampu hazard. Nah, terus audionya sudah pengoperasian sudah Android ya, sudah Android, tapi pengoperasiannya nanti bisa dilihat saja langsung di mobilnya. Nah, di bagian samping sini ini ada pengaturan buat AC. Nah, di sini ada buat suhu AC, di sini ada kecepatan AC. Nah, di sini ada ventilasi AC, arah semburan AC. Maaf, semburan AC. Nah, terus di sini ada buat ventilasi luar atau dalam AC. Nah, terus di bagian sini ada ini power outlet. Terus habis itu di sini ada tombol buat USB. Nah, terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini buat cup holder juga bisa, atau buat naruh barang yang lain juga bisa. Nah, ini kecepatannya manual 5 percepatan ditambah dengan mundur. Nah, di bagian sini ada rem tangan, ini rem tangan. Terus habis itu di sini ada kunci buat seat belt. Nah, di dalam seat belt ini nih bagian kuncinya juga bisa kita periksa. Kalau dia ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, oke, sekarang kita beranjak ke bagian samping sini.
Nah, kita mulai dari sini dulu nih. Ini ada kisi-kisi AC. Nah, terus habis itu di sini ada cup holder yang bisa didorong. Nah, ini juga bagus juga nih. Jadi apabila nyimpan minuman dingin ini bisa bertahan tingkat kesegarannya. Terus habis itu di sini ada list yang warnanya silver. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Habis itu di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, dia ini juga ada gantungan servis terakhir sama servis sebelumnya ya, seperti itu. Oke. Nah, terus kita ke bagian sini, nih ada speaker, kisi-kisi speaker. Nah, di sini ada cup holder sama di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada tuas buat pintu sebelah kiri depan, buka pintunya, ini lock unlock pintu. Nah, di sini tuas buat power window. Nah, di sini handle buat kita dorong dan kita tarik pintu. Nah, di bagian atas ada ini pegangan tangan yang sudah modelnya retract. Terus habis itu ada sun visor yang dia ada cerminnya tapi tidak ada tutup di cermin. Nah, ini ada lampu baca. Terus habis itu di sini spion yang belum bisa diatur tingkat kesilauannya. Terus habis itu di sini ada sun visor tapi tidak ada cermin, tapi ada buat nyelip-nyelipin kertas atau kartu seperti itu. Oke, nah di sini tidak ada handle tangan. Oke, mungkin ini saja dashboard dan bagian depan dari mobil Suzuki R3 ini. Sekarang kita tutup. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini tuas pintu sama modelnya model tarik. Sekarang kita buka di bagian belakang. Oke, nah bagian belakang pertama kita periksa. Nah, ini dia senada dengan bagian depan. Jadi dia warnanya warna krem atau beige ya. Oke, nah di sini ada tuas buat buka pintu. Nah, di sini ada tuas buat lock unlock pintu. Nah, ini bahannya bahan fabric, kondisinya juga masih oke. Nah, di sini ada tombol buat power window. Nah, di sini ada buat kita apabila kita mau dorong atau mau narik pintu. Nah, di bagian bawah sini ada speaker ya, ada speaker. Terus di sini ada cup holder. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, nah di sini sudah dilengkapi dengan child lock. Ini pengoperasiannya bisa dengan tangan. Nah, di sini juga kita bisa periksa sealer pintu untuk memastikan kondisi kondisi pintu mobil. Oke, nah sekarang kita lanjut kita mulai dulu ke bagian belakang aja langsung ya. Kita ke bagian belakang saja dulu. Oke, nah di bagian belakang ini dia kursi dia ada dua ya, sudah dilengkapi dengan ini senderan kepala. Nah, dia pelipatannya bisa 50-50 ya, ke depan dia rata, jadi bisa dapat space bagasi yang besar. Bagasinya juga rata ya posisinya. Nah, di bagian belakang sini ini ada cup holder, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus seat belt juga sudah 3 titik ya, 2 sisi. Terus di atas ada pegangan tangan tapi modelnya model paten ya. Di sini ada lampu baca di bagian belakang, di sini juga pegangan tangan modelnya model paten. Oke. Nah, sudah, sekarang kita ke bagian bagian jok tengah ya. Nah, di jok tengah dia ada 2 senderan kepala. Terus pelipatan joknya bisa ini 40%, 60% ke depan. Nah, di sini juga ada senderan tangan yang bisa kita buka dengan resleting di sini. Oke. Nah, terus habis itu seat belt di bagian tengah dia ada 2 yang 3 titik. Terus habis itu di sini ada 1 yang 2 titik di bagian tengah. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Di bagian sini ini ada cup holder. Terus habis itu ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini buat tuas power window. Di sini handle buat buka pintu. Di sini ada buat lock unlock pintu. Di sini ada tempat buat kita apabila kita mau dorong dan narik pintu. Oke, nah di sini modelnya sudah model retract ya, handle tangannya. Nah, dia sudah dilengkapi dengan double blower, kisi-kisi AC-nya ada 4. Nah, ini pengaturannya ada 3 level kecepatan. AC juga kita cek juga kondisi masih dingin. Oke, nah di bagian sini nih ada kantong penyimpanan di belakang jok. Di belakang jok depan. Nah, di sini ada power outlet. Nah, terus habis itu untuk bangku tengah dia bisa diatur juga nih maju mundurnya seperti itu. Oke, nah di sini ada pegangan tangan yang bisa retract juga. Oke, nah mungkin di bagian tengah ini sudah kita periksa ya. Nah, ini tampilan bagian tengah. Sekarang kita tutup pintu bagian belakang samping. Oke, nah
Terus ini velgnya dia sama seperti depan, bautnya juga 5, ukuran bannya juga sama. Nah, tapi dia remnya di bagian belakang ini masih tromol. Itu, dan kondisi bannya juga masih lumayan sih, mungkin sekitar 80% ya. Oke. Nah, sekarang kita di sini juga ada karet lumpur yang sewarna dengan body. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, ini tampilan belakang secara keseluruhan. Sekarang kita lihat apa saja yang ada di belakang ya. Jadi di belakang ini ada rem parkir. Ini lampu rem. Terus di sini ada semprotan air wiper. Nah, kaca belakang belum dilengkapi dengan defogger. Nah, ini ada wiper belakang sudah dilengkapi. Nah, ini ada lambang Suzuki-nya, ada tulisan R3-nya. Nah, ini tipenya tipe GX ya. Nah, dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Ini tempat plat. Di bawah ada mata kucing. Terus habis itu di sini ada ini sensor parkir ya. Sensor parkir 2 titik. Ini mata kucing juga. Oke. Nah, sekarang kita lihat lampu. Nah, ini lampu dia sudah kristal reflektor ya. Ini lampu sen, lampu mundur sama lampu kecil serta lampu rem. Sama seperti di sini juga sama. Nah, untuk model facelift ini R3-nya dia sudah lengkapi dengan garnish. Jadi ada garnish chrome sama ada garnish juga ini reflektor saja. Oke, sekarang kita buka pintu bagasinya. Nah, pada saat kita buka pintu bagasi, kita pastikan yang pertama kali kita periksa. Nah, di sini kita pastikan nih. Nah, ini nih. Nah, sealer untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Terus kondisi bagian pintu juga kita periksa. Jangan sampai ada reparasi atau jangan sampai ada perbaikan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Nah, ini apabila tidak dilipat ya. Dilipat kursi bagian belakangnya, space bagasi sih tidak terlalu luas. Nah, di bagian sini ini juga kalau kita buka ini ntar susah nih kalau pakai satu tangan. Nah, ini kalau kita buka di sini, nah ini ada tempat penyimpanan storage di tambahan ya di bagian bawah seperti itu. Oke. Sekarang nutupnya ntar satu tangan agak susah. Oke. Nah, sekarang cukup. Sekarang kita tutup pintu bagasi. Sekarang kita kembali ke bagian sini. Ini buat pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, ini ban sama velg. Nah, sekarang kita periksa juga di sini nih. Door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian sini. Bagian depan. Nah, ini. Bagian depan door trim masih oke. Sealer pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana. Seperti itu. Oke. Nah. Oke. Sudah kita periksa. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oh, lupa, saya belum buka tadi ininya, kap mesin. Sekarang kita ke bagian supir dulu. Nah, untuk buka kap mesin ini di sini. Kita buka kap mesin di bagian sini. Nah, sudah kita buka. Sekarang kita periksa mesin. Oke. Nah, ini dia untuk tuas bukanya dia agak ke kanan sedikit ya, bagian tengah agak kanan sedikit. Nah, kita congkel ke sebelah kiri. Nah, seperti itu. Oke. Nah, R3 ini mengusung mesin 1400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi untuk memeriksa mobil yang aman tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa di sini. Pastikan bahwa di bagian dalam kap mesin itu tidak ada reparasi, terus sealernya juga masih oke. Nah, sudah ini kita periksa nih apa aja. Nah, ini tuas buat nahan kap mesin. Nah, di sini dia sudah lengkapin dengan peredam panas ya, peredam panas. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Ini namanya apron, besi yang melintang di bagian depan mesin juga kita periksa untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan. Sasis juga perlu kita periksa nih di bagian sini. Jangan sampai ada reparasi atau ketok ulang. Bagian-bagian sini juga perlu kita periksa nih. Nah, bagian-bagian sini nih. Oke. Nah, di bagian mesin sendiri ini kita mulai dari sini aja ya. Nah, ini radiator ya. Radiator ada fan listrik ada satu. Nah, ini fan listrik. Nah, di sini ada tutup buat isi radiator coolant. Nah, di sini ada tangki cadangan radiator coolant. Nah, di bagian sini ini ada kotak buat spring. Terus di bagian sini ini ada aki ya. Ada aki. Terus habis itu di sini kalau nggak salah ini ecunya. Ecu di bagian sini.
Oke, nah sekarang kita ke bagian sebelah sini. Ini pengisian buat ini, pengisian buat AC seperti itu. Nah, terus habis itu di sini ada pengisian buat air wiper. Terus di bagian sini ada modul ABS di bagian sini. Nah, di sini ada buat pengisian minyak rem. Nah, terus di bagian sini ada buat tutup ini, tutup pengisian oli mesin. Nah, di sini ada tuas buat apabila kita mau mengecek level oli mesin. Nah, terus habis itu di sini ada filter udaranya di bagian sini, bagian atas nih yang tutup sini. Oke. Nah, terus apalagi ya? Mungkin sudah bagian-bagian parts yang ada di mesin sudah kita lihat. Kita periksa juga nih untuk memastikan jangan sampai ada rembesan atau ada karat, untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke, sekarang kita tutup kap mesin. Oke, nah bagi yang berminat dengan Suzuki R3 ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, simulasi kredit, serta harga kami cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, jangan lupa juga kita jika melihat mobil bekas pastikan bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa merasakan bagaimana performa dari mesin, terus kaki-kakinya masih bagaimana, enak atau tidak. Terus habis itu dari power steeringnya, terus pengeremannya, terus bisa kita periksa juga bagaimana koplingnya serta giginya ya, perpindahannya masih enak atau tidak. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Nah, ini parkir yang luas, jadi kita bisa test drive mobil. Nah, di sini Zal Motor nih, jadi pas. Jadi kalau kita masuk dari pintu depan, kita tinggal lurus, belok ke kiri sedikit, ada di hook. Nah, oke. Nah, seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Jangan lupa tekan tombol jempol, subscribe juga di Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu review mengenai mobil-mobil Suzuki yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke keluarga, kerabat, saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.